Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tan Yun berkata, Patriark Gongsun, mengapa dia panik? Tamu terhormat ada di sini, apakah kamu bahkan tidak minum teh? Ucap Tan Yun. Mata Gongsun Zhuangli menunjukkan sedikit ketidaksenangan, dia melihat ke samping ke pengurus rumah tangga dan mengangguk. Pengurus rumah tangga tersenyum dan berkata, silakan duduk, ucap pelayan rumah Gongsun. Tidak terlalu buruk, ucap Yan Yun tersenyum dan duduk di kursi. Kepala pelayan buru-buru menuangkan teh. Tan Yun mengambil gelas anggur, menyesapnya, dan berkata sambil tersenyum, teh yang enak, ucap Tan Yun. Tamu yang terhormat, apakah Anda benar-benar tahu siapa yang membunuh putri saya di jurang yang sangat dalam? Tanya Gongsun Zhuangli. Tentu saja, aku tidak hanya tahu, tetapi juga gambar ingatan, tolong lihat Patriark Gongsun, ucap Tan Yun. Dengan lambaian lengan kanan Tan Yun, kekuatan sihir dilepaskan, mengembun menjadi gambar dari aula. Dalam gambar, Gongsun Sanshan berada di hutan, menggelengkan kepalanya, air mata horor menetes. Jing Yun, tidak, jangan bunuh aku. Tan Yun mencibir, Gongsun Sanshan, saat itu di Qingyang di alam surgawi di Danau Dewa, orang-orang dari keluarga Gongsun Anda yang ingin membunuh orang dan mencuri harta karun. Mereka dibunuh olehku, itu memalukan. Namun, di kota Qingyang Fang, Anda ingin membunuh saya, jika saya tidak melarikan diri dengan Shenzhou, saya akan ditangkap dan dibunuh oleh Anda. Adapun saudara Anda, jika dia ingin membunuh saya di upacara ulang tahun Simin dan Siin, tetapi saya malah membunuhnya, itu karena keterampilannya tidak sebaik yang lain. Gongsun Sanshan bangkit dan ingin melarikan diri, tetapi Tan Yun tiba-tiba mengambil langkah, dan telapak tangan kanannya secepat kilat, mengenai Gongsun Sanshan di antara alisnya. Bang, kepala Gongsun Sanshan meledak, dan janin jiwa dihancurkan. Kemudian, gambar memori menghilang. Pada saat ini, mata Gongsun Zhuangli benar-benar terbelah, air mata kesedihan mengalir di matanya, dia mengangkat kepalanya dan berteriak, Saner, putri ayah, kamu mati dengan sangat menyedihkan. Ucap Gongsun Zhuangli. Tan Yun mencibir pada Gongsun Zhuangli yang sedih. Melakukannya berarti membuat Gongsun Zhuangli menderita sebelum dia membunuhnya. Patriark Gongsun, orang tidak dapat dibangkitkan dari kematian. Anda harus berduka, saya juga mendengar bahwa alasan mengapa putri Anda memasuki Abyss Fierce Swallowing juga diperintahkan oleh Anda untuk membunuh Jing Yun. Pada akhirnya, bukan Jing Yun yang dia putrimu, itu dia, ucap Tan Yun. Mendengar kata-kata Tan Yun, Gongsun Zhuangli menangis, matanya bengkak, dan tinjunya memukul dadanya dengan keras, itu benar, ini salahku. Putri, ayah yang minta maaf padamu, itu salah ayah, ucap Gongsun Zhuangli. Tepat ketika Gongsun Zhuangli menyalahkan dirinya sendiri dan menangis, dia tertegun sejenak, dan merasakan aura tak kasat mata yang menyelimutinya, dan tiba-tiba, kolam spiritualnya sendiri di penjara. Dan hal yang sama berlaku untuk kepala pelayan di alam Raja Dewa kelas 1. Gongsun Zhuangli mengerutkan kening dan berhenti menangis. Dia sepertinya menyadari sesuatu dari sudut matanya. Tiba-tiba, dia mendongak dan melihat bahwa pria parubaya di depannya telah menjadi Tan Yun. Jing Yun, ini kamu, Gongsun Zhuangli meraung dengan mata merah, aku akan membunuhmu, ucap Gongsun Zhuangli. Tidak mungkin membunuhku dalam hidup ini, kamu hanya bisa membayangkannya untuk membuatmu merasa lebih nyaman, karena kamu sangat merindukan putrimu dan merasa menyalahkan diri sendiri, maka aku akan melakukan perbuatan baik dan mengirimimu reuni keluarga, ucap Tan Yun. Binatang, kamu berpikir bahwa kamu telah menggunakan beberapa cara untuk memenjarakan kekuatan ilahi ini, dan patriark ini bisa menjadi lawanmu, kamu sedang bermimpi, ucap Gongsun Zhuangli meraung. Hari ini, bos utama keluarga menangkapmu, mencabik-cabikmu, dan membalaskan dendam Yaner dan Saner, ucap Gongsun Zhuangli. Gongsun Zhuangli mengubah tangan kanannya menjadi cakar, merobek kekosongan, dan meraihnya ke leher Tan Yun. Dia percaya, bahkan jika kekuatan sucinya dipenjara, dengan tubuhnya sebagai Raja Dewa kelas 4, dia dapat menghancurkan artefak luar biasa tingkat ke-7 dengan tangan kosong, membunuh Tan Yun dengan mudah. Namun, dia ditakdirkan untuk kecewa.
Bahkan jika Tan Yun tidak memadatkan baju besi kematian dan baju besi Hongmeng, dia dapat merobek artefak tingkat rendah tingkat 8 dengan tangan kosong, dan kekuatannya 3 poin lebih kuat dari Gongsun Zhuangli. Tan Yun mencibir, tangan kanannya mengepal erat, memukul tangan kanan Gongsun Zhuangli dengan keras. Bagaimana kamu bisa begitu kuat, ucap Gongsun Zhuangli. Bang, retak. Dengan teriakan Gongsun Zhuangli, tangan kanannya diledakkan oleh tinju Tan Yun, dan jari-jari yang tersisa terbang ke udara, dan tubuhnya dibombardir seperti bola meriam. Kepala pelayan itu tampak ngeri, saat dia bergegas menuju Tan Yun, Zisan terbang keluar dari menara Ling Qiao dan muncul dari udara tipis dari belakang Tan Yun. Telapak giok yang berisi kekuatan suci yang agung menamparkan dada kepala pelayan. Retak, pengurus rumah tangga memuntahkan darah, dadanya runtuh, dan tubuhnya terbang terbalik. Zisan berputar-putar di udara, menyusul pengurus rumah tangga, dan menamparkan dahinya dengan telapak tangan. Kepala-kepala pelayan meledak seperti semangka, dan tubuh tanpa kepala itu jatuh di luar aula. Pada saat ini, ketika penjaga yang berpatroli menemukan tubuh pengurus rumah tangga, mereka terkejut dan berteriak, "Seseorang, ada pembunuh," ucap penjaga itu. Tiba-tiba, di rumah besar itu, ada ribuan penjaga, beberapa dengan pedang, beberapa mengepalkan tangan mereka, dan tombak ilahi dan terbang menuju Wan Hong Hall. Swiss. Segera, ada ratusan pria kuat dari alam Kaisar Suci, menyapu langit malam, dan terbang ke aula Wan Hong dengan agresif. Namun, pada saat berikutnya, ratusan kerajaan Kaisar Suci yang kuat tercengang, merasa bahwa kolam spiritual di penjara dan jatuh dari kehampaan. Pada saat ini, Gongsun Zhuangli yang telah kehilangan tangan kanannya, meraung pada ratusan Kaisar Suci, "Jangan khawatir tentang saya, Anda tidak dapat menyelamatkan saya, Anda hanya akan mati sia-sia," ucap Gongsun Zhuangli. "Zisan, jangan biarkan mereka mempertahankan hidup mereka," ucap Tan Yun. Ketika Tan Yun berbicara dengan dingin dan kejam, dia berlari dari aula dan menginjakkan kaki kanannya ke kepala Gongsun Zhuangli, yang terbaring di tanah. Boom! Aula bergetar, Tan Yun menginjak udara, Gongsun Zhuangli menggulingkan keledai untuk menghindari pukulan fatal, tetapi sebelum dia pulih, kaki kanan Tan Yun seperti cambuk, dan itu sudah mengenai dadanya. Bang! Dengan suara keras yang tumpul, seluruh dada Gongsun Zhuangli runtuh, dan 7 lubang berdarah dan jatuh 100 kaki jauhnya, dan dia tidak bisa bangun lagi. "Jing Yun, jangan bunuh aku," Gongsun Zhuangli menggerakkan tubuhnya ke belakang sambil memohon dengan darah, "Jing Yun, aku tahu itu salah. Aku benar-benar tahu itu salah, tolong jangan bunuh aku. Balas dendam Yaner dan Saner, aku tidak akan membalas dendam padamu, kamu telah membunuh kedua anakku, kasihanilah aku," ucap Gongsun Zhuangli. Mendengar ini, mata Tan Yun suram, "Kamu telah berulang kali ingin membunuhku, kamu mengirim orang untuk membunuhku, jika aku mati, orang tua dan kakekku, bukankah mereka akan menyedihkan? Oke, mundur 10.000 langkah, keluhan antara kamu dan aku dalam hidup ini akan dihapus seperti ini." Namun, suara Tan Yun berhenti sejenak, dan berkata melalui transmisi suara, "Namun, di masa lalu, kakek buyut Anda, yang memimpin keluarga Gongsun Anda, tidak hanya mengkhianati Hongmeng Supreme, tetapi juga membantai bawahan Hongmeng Supreme yang tak terhitung jumlahnya. Kebencian ini, apakah kamu ingin menghapus keluarga Gongsun?" ucap Tan Yun. Mendengar ini, Gongsun Zhuangli tertegun sejenak, lalu berkata, "Jing Yun, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan, kamu adalah murid Lord Tianzun. Hongmeng Supreme adalah musuh bersama kita, bagaimana Anda bisa membalas dendam Hongmeng Supreme?" ucap Gongsun Zhuangli. Mendengar ini, Tan Yun mencibir dan berkata, "Dengar, saya tidak dipanggil Jing Yun, nama asli saya adalah Tan Yun," ucap Tan Yun lewat transmisi suara. Kata Tan Yun, terdengar seperti petir di benak Gongsun Zhuangli. Dengan ekspresi terkejut, dia berseru, kamu adalah Tan Yun di benua hukuman surga, kota Wang Yue." Tanpa menunggu kata-kata Gongsun Zhuangli, Tan Yun mencibir dan berkata, "Itu benar, itu yang kamu pikirkan. Jangan khawatir, balas dendamku baru saja dimulai, dan akan ada banyak orang di neraka yang akan menemanimu di masa depan," ucap Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun mengangkat kakinya dan menginjak kepalanya, membunuh Gongsun Zhuangli dengan satu kaki. Pada saat ini, Zisan telah membunuh ratusan Kaisar Suci.
Zishan, jangan tinggalkan yang selamat, ucap Tan Yun. Mata Tan Yun mengungkapkan niat membunuh, dan dia membantai semua orang di Gongsun Mansion. Setelah beberapa saat, keluarga Gongsun dimusnahkan. Setelah Tan Yun menjarah kekayaan keluarga Gongsun, dia dan Zishan naik ke udara, tergantung di atas rumah berlumuran darah. Bas! Tan Yun menghentakkan kaki kanannya, dan tiba-tiba, sebuah jejak kaki raksasa yang terbuat dari Divine Power menghancurkan mansion itu dan rata dengan tanah. Setelah itu, Tan Yun berubah menjadi dua berkas cahaya dan menghilang di ujung langit. Tan Yun tidak membasuh rumah Tuan Kota Qingyang, karena dia tahu bahwa mantan Tuan Kota Qingyang terpaksa menyerah pada Lingxia Tianzun. Selama masa penyerahan, dia tidak membunuh mantan bawahannya. Tentu saja, di alam Dewa Hongmeng, ada banyak orang seperti Tuan Kota Qingyang. Waktu berlalu seperti anak panah, setahun kemudian. Di Jianglong Sencheng, di Istana Para Dewa. Di bawah sinar bulan yang cerah, samar-samar terlihat bahwa di rumah Raja Dewa, seorang pria muda dengan jubah ungu dan seorang wanita dengan rok ungu berkedip di rumah Raja Dewa. Setiap kali keduanya berkedip, ada mayat yang tertinggal. Pemuda berjubah ungu adalah Tan Yun, dan wanita berbaju ungu adalah Zishan. Pada saat ini, keduanya mengambil keuntungan dari fakta bahwa Raja Dewa Jianglong berada di kota tentara Jianglong di perbatasan, dan mulai membunuh di Istana Raja Dewa. Ketika Tan Yun membantai Istana Dewa, wajahnya yang tegas dan tampan tidak hanya menunjukkan belas kasihan, tetapi hanya kemarahan. Musuh kehidupan ini, Dewa Raja Jianglong ingin membunuh dirinya lebih dari sekali. Dengan kebencian di masa lalu, keluarga Raja Dewa Jianglong mengkhianatinya dan membunuh banyak bawahannya. Dalam benak Tan Yun, melihat seluruh alam Dewa Hongmeng, selain Lingxia Tianzun, Raja Dewa tertinggi, dan Zhan Peng, yang paling ingin dihancurkan adalah Raja Dewa Jianglong, dan seluruh keluarga Jiang. Oleh karena itu, pada saat ini, Tan Yun seperti iblis, tanpa ampun menuai kehidupan orang-orang dari klan Jianglong Shenwang. Sesaat kemudian, Tan Yun dan Zishan terbang keluar dari rumah Shenwang, menggunakan darah musuh, dengan nyaring dan kuat di gerbang mansion Menulia. Ada kata tertulis, Dewa Raja Jianglong, hancurkan keluargamu hari ini, dan ambil nyawa anjingmu di masa depan. Kemudian, Tan Yun dan Zishan meninggalkan kota Jianglong. Bertahun-tahun kemudian, di kota Ilahi Hongmeng, di Istana Ilahi Hongmeng, di Aula Dewan, wajah Lingxia Tianzun pucat pasi, dan dia berhenti dari aula. Di sampingnya, murid tertua berdiri dengan hormat, yaitu Mu Zhen Tianzun. Di depannya, berdiri Dewa Raja Jianglong yang berduka, Raja Dewa Liu Yun, Dewa Raja Qingyang, Zhan Peng, Raja Dewa Tertinggi, dan Ma Boxiang. Lingxia Tianzun berkata dengan dingin, ini pasti sisa-sisa mantan bawahan Hongmeng Supreme yang telah keluar untuk membuat gelombang lagi, ucap Lingxia Tianzun. Ya, Tuan Tianzun, Raja Dewa Jianglong berkata, keluarga bawahan, dan keluarga Raja Liu Yun, juga Mafu di kota Liu Yun dan keluarga Gongsun di kota Qingyang semuanya telah dimusnahkan. Pembunuhnya kejam, jika kita tidak menemukannya sesegera mungkin, kita masih tidak tahu apa-apa, siapa yang akan dia bunuh, ucap Raja Dewa Jianglong. Raja Dewa Liu Yun memikirkan keluarganya dibunuh dan keluarganya dihancurkan. Wajahnya penuh dengan urat biru, dan dia bergema, Tuan Tianzun, Raja Dewa Jianglong benar, ucap Raja Liu Yun. Lingxia Tianzun mengerutkan kening dan berkata, bahkan jika Anda mengundang Si Yuan Supreme atau Sueying Tianzun, itu tidak akan membantu, si pembunuh mungkin bersembunyi di tanah rahasia yang dibuka oleh Supreme Hongmeng di masa lalu, ucap Lingxia Tianzun. Setelah itu, Lingxia Tianzun melihat ke samping di Tianzun Muzhen dan berkata, nah, masalah menangkap si pembunuh akan diserahkan kepada Anda. Pergi ke kota Jianglong, kota Liu Yun, dan kota Qingyang untuk melihat apakah Anda dapat menemukan beberapa petunjuk di tempat kejadian, ucap Lingxia Tianzun. Setelah mendengar ini, Mu Zhen Tianzun dengan hormat berkata, Puan, jangan khawatir, tidak peduli betapa sulitnya itu, murid akan menemukan pembunuhnya dan membawa pembunuh itu ke pengadilan, ucap Mu Zhen Tianzun. Yah, guru dapat yakin bahwa kamu adalah bisa, pergi, ucap Lingxia Tianzun. Murid mundur, ucap Mu Zhen. Setelah Mu Zhen Tianzun meninggalkan ruang diskusi, Lingxia Tianzun memandang Zhan Peng dan Raja Dewa Tertinggi, dan memperingatkan.
Gongsun Zhuangli adalah Raja Dewa kelas 4 yang terbunuh, dapat dilihat bahwa pembunuhnya sangat kuat. Sangat mungkin bahwa itu juga akan menyerang kota Dewa Tertinggi dan Zanfu. Kalian berdua, Raja Dewa Tertinggi dan Zanpeng, untuk sementara meninggalkan perbatasan, diam-diam tertidur di rumah, dan menunggu musuh mengambil umpan, ucap Lingxia Tianzun. 3 bulan kemudian, setelah penyamaran, Tan Yun dan Zishan berdiri di langit bersalju yang luas. Tan Yun melihat ke arah kota Dewa Tertinggi, dan alisnya berangsur-angsur berkerut. "Puan, ada apa?" ucap Zishan bertanya. "Saya tidak berencana untuk memulai dengan Istana Dewa dan Istana Dewa Tertinggi untuk saat ini," tanya Tan Yun sambil berpikir. "Kenapa?" Zishan mengangkat alisnya dengan ringan. "Tuan, bukankah Anda paling membenci Raja Dewa Tertinggi dan Zanpeng?" ucap Zishan. "Benci adalah kebencian, tetapi memikirkan keluarga Ma yang mencuci darah, keluarga Gongsun, Istana Dewa Kota Liu Yun, Istana Dewa Kota Dewa Jianglong, Istana Dewa Kota Dewa Titan, itu pasti telah menyebar ke telinga Lingxia Tianzun. Dengan kelihayannya, sangat mungkin dia telah memasang jaring langit dan bumi di kota tertinggi dewa. Jika kita pergi, sangat mungkin kita akan tertangkap. Jadi saya memutuskan untuk tidak pergi ke kota dewa tertinggi," ucap Tan Yun. Mendengar ini, Zishan berkata, "Tuan masih bijaksana, jadi kemana kita akan pergi sekarang?" ucap Zishan. Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, "Pergi ke alam dewa kaos, mulailah dengan keluarga dari 9 dewa besar, dan jarahlah para dewa, sekarang kita memiliki terlalu sedikit," ucap Tan Yun. Setelah mendengarkan, Zishan bertanya, "Tuan, 9 raja dewa dari alam dewa kaos, apakah Anda memiliki dendam terhadap mereka?" ucap Zishan. "Tentu saja, tidak hanya dendam, tetapi juga dendam yang dalam." Tan Yun mengepalkan tinjunya erat-erat, dan mata bintangnya menunjukkan kesedihan yang tak berujung warna. "Di masa lalu, setelah saya memasuki reinkarnasi dunia, 9 raja dewa dari alam dewa kaos dan 12 raja dewa dari alam dewa Siyuan, dengan bawahan dan klan mereka, memasuki alam dewa Hongmeng, bawahan paling setia dari 1 miliar dibantai oleh mereka dan Lingxia Tianzun," ucap Tan Yun. Setelah mendengarkan ini, Zishan menyadari betapa kejamnya 12 Raja Dewa Agung dari alam Dewa Siyua dan 9 Raja Dewa Agung dari alam Dewa Kaos ada di masa lalu. Mata Zishan menunjukkan rasa dingin yang dalam. "Tuan, mari kita pergi ke alam Dewa Siyuan, dan sementara 12 Raja Dewa Agung berada di perbatasan alam Dewa Siyuan, kita akan memusnahkan klan mereka. Kalau begitu, kita akan pergi ke Dewa Kaos. Mulailah dengan klan 9 dewa besar," ucap Zishan. Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, "Pertama, mulailah dengan klan 9 dewa dan raja dari alam dewa kaos, dan kemudian kembali ke alam dewa Hongmeng." Penguasa tertinggi Siyuan mengetahui teknik deduksi yang hebat, dan meskipun kami sangat berhati-hati saat melakukannya, kami masih tidak dapat menjamin bahwa kami tidak akan meninggalkan petunjuk apapun. Dia dapat menyimpulkan jejak kita, dan konsekuensinya tidak terbayangkan, ucap Tan Yun. Setelah mendengarkan ini, Zishan berkata dengan bingung, "Puan, jika Chaos Supreme meminta Siyuan Supreme untuk melakukan teknik pengurangan besar setelah kita membunuh orang-orang di alam dewa kekacauan, bukankah begitu? Bukankah kita juga berisiko terpapar?" ucap Zishan. Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu, tersenyum sedikit dan berkata, "Jangan khawatir. Apakah itu Lingxia Tianzun atau Chaos Supreme, aku punya cara untuk menghadapinya jika kamu ingin meminta Siyuan Supreme untuk melakukan teknik pengurangan besar," ucap Tan Yun. "Bagaimana mengatasinya?" ucap Zishan bingung. Mata Tan Yun menunjukkan pemikiran yang dalam dan berkata, "Karena aku memiliki anak perempuan yang baik, dia akan menyelesaikan masalah untukku. Pergi ke alam Dewa Kaos, dan mulailah membunuh," ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun mengorbankan Senzu untuk membawa Zishan dan melaju menuju langit utara dengan kecepatan tinggi. Tan Yun secara alami tidak akan mencapai alam Dewa Chaos melalui gerbang Dewa di alam Dewa Hongmeng, karena itu akan tahu bahwa dia pergi ke alam Dewa Chaos. Alasan mengapa dia pergi ke langit utara adalah karena ketika Tan Yun adalah makhluk tertinggi Hongmeng di masa lalu, dia mengetahui bahwa di ujung utara alam Dewa Hongmeng, ada kekosongan yang menjadi penghalang antara alam Dewa Hongmeng dan alam Dewa Kaos. Kekosongan pesona cukup lemah, dan ditemukan oleh Tan Yun secara tidak sengaja di masa lalu. Dia yakin bahwa dia memiliki perlindungan para dewa kuno,
dan dia dapat melewati pesona hidup-hidup dan mencapai ujung selatan alam Dewa Kaos. Waktu berlalu, setengah tahun kemudian. Di alam ilahi Hongmeng, do kota ilahi Jianglong, di istana ilahi. Mu Zhen Tianzun yang mengenakan gaun merah muda, menunjukkan ekspresi bermartabat di wajahnya yang memikat. Di belakang Mu Zhen, ada seorang pemuda tampan berjubah putih. Mata pemuda yang menatap Mu Zhen Tianzun penuh dengan kekaguman. Pemuda berjubah putih tidak lain adalah murid kedua Lingxia Tianzun, yaitu Yu Qihao. Sekarang ini adalah ranah Raja Dewa tingkat 6 yang bermartabat, dan kekuatan tantangan lompatan katak sudah cukup untuk membunuh Raja Dewa tingkat 8, bahkan di hadapan Raja Dewa tingkat 9. Kakak, ada apa? Kamu masih belum menemukannya? Ucap Yu Qihao bertanya. Iya, Mu Zentian berkata dengan cemberut, pembunuhnya sangat licik, dan dia menghilangkan sisa napas di TKP. Selain itu, pembunuhnya harus satu orang dan satu binatang, ucap Mu Zhen Tianzun. Setelah mengatakan ini, Mu Zentian melihat ke samping ke arah Yu Qihao, dia berkata, di masa lalu, penguasa tertinggi Hongmeng sangat jahat, membunuh orang yang tidak bersalah dan membunuh banyak orang baik, oleh karena itu, Guru, Zhan Peng, dan Raja Dewa tertinggi telah berlindung di Kaos Supreme dan Siyuan Supreme. Itu sangat aneh, mengapa mantan bawahannya masih setia kepadanya? Bukankah orang seperti dia seharusnya dibunuh oleh semua orang, ucap Mu Zentian, Mendengar ini, Yu Qihao berkata, tidak perlu dikatakan bahwa orang-orang ini pasti telah dicuci otak oleh Hongmeng Supreme, ucap Yu Qihao. Mu Zentianzun mengerutkan kening, saudara muda kedua, apakah Anda pernah mendengar itu? Ketika Raja Dewa Yuan dieksekusi, dia mengatakan bahwa Hongmeng Supreme bukanlah orang gila yang membunuh, tetapi guru, Raja Dewa tertinggi, Zhan Peng yang mengkhianati Hongmeng Supreme, ucap Mu Zhen Tianzun. Yu Qihao berkata, kakak, apakah Anda percaya ini? Itu pasti Dewa Yuan, sebelum meninggal, dia hanya ingin mendiskreditkan tuan kita, ucap Yu Qihao. Ketika Mu Zhen Tianzun mendengar kata-kata itu, dia hendak mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba, tubuhnya yang halus bergetar hebat, menatap jejak kaki berdarah yang dangkal di tanah. Jejak kaki berdarah berwarna terang, hampir tidak terdeteksi. Pada saat ini, mata indah Mu Zhen Tianzun menunjukkan warna yang luar biasa, dan gelombang badai muncul di hatinya, dan dia berpikir dalam hati, mengapa itu saudara junior? Mengapa dia ingin membunuh sangat banyak, ucap Mu Zhen Tianzun di dalam hatinya. Mu Zhen Tianzun sangat pada saat ini, telah dipastikan bahwa pembunuhnya adalah Tan Yun. Alasan mengapa begitu pasti adalah bahwa ada kata, Jing, di jejak kaki yang dangkal. Pada awalnya, Mu Zhen Tianzun menyempurnakan sepasang sepatu bot artefak kualitas terbaik urutan ke-9 dan memberikannya kepada adiknya Tan Yun sebagai hadiah. Saat menyempurnakan sepatu bot tempur ini, dia dengan sengaja mengukir kata, Jing, di bagian bawah sepatu bot. Mengapa itu saudara junior? Mu Zhen Tianzun menggelengkan kepalanya, bingung, mengapa dia membunuh begitu banyak orang, mengapa, ucap Mu Zhen Tianzun di dalam hatinya. Mu Zhen Tianzun merasa sedikit sakit hati. Di dalam hatinya, dia memiliki kesan yang baik tentang Tan Yun, adik laki-laki junior, dan percaya bahwa adik laki-laki juniornya memiliki masa depan yang tidak terbatas. Dia tidak pernah membayangkan bahwa si pembunuh akan menjadi saudara junior. Kakak, ada apa denganmu? Ucap Yu Qihao bertanya dengan bingung. Tidak ada, ucap Mu Zhen Tianzun maju selangkah dan menginjak jejak berdarah yang ditinggalkan oleh Tan Yun dengan kaki kanannya. Kaki kanannya melepaskan ledakan kekuatan suci dan menghapus jejak berdarah itu. Saudara kedua, ada yang harus aku lakukan, aku harus pergi, kamu tidak harus menemaniku, ucap Mu Zhen Tianzun. Setelah meninggalkan kalimat, Mu Zhen Tianzun naik ke langit dan menghilang ke langit. 2 bulan kemudian, Mu Zhen Tianzun terbang keluar dari kota ilahi Hongmeng dan berjalan menuju gerbang kota. Turunkan Tuan Tianzun, ucap para jenderal dan prajurit ilahi yang menjaga gerbang kota semuanya berlutut dengan satu lutut. Tidak ada upacara, ucap Mu Zentian berjalan ke kota ilahi Hongmeng dengan banyak pemikiran. Dia melayang ke udara, melewati kota surgawi dengan kecepatan tinggi, dan terbang ke arah Gunung Suci Hongmeng. Ketika dia melewati aula ruang waktu, dia mengerutkan kening dan berhenti terbang. Mu Zhen Tianzun mengerutkan bibirnya, hatinya mati rasa. Jika saya memberitahu guru bahwa pembunuhnya adalah adik laki-laki,
adik laki-laki itu pasti akan mati. Guru telah memelihara dan mengolah saya tidak bisa menipu guru dan menutupi adik laki-laki itu. Adik laki-laki, jangan salahkan kakak perempuan itu, kamu telah melakukan kejahatan keji, kamu harus dihukum, ucap Mu Zentianzun di dalam hatinya. Memikirkan hal ini, Mu Zentianzun terus terbang menuju Gunung Suci Hongmeng. Setelah terbang beberapa ratus mil, Mu Zentianzun berhenti terbang dan berbalik dan menukik menuju kuil ruang dan waktu. Tidak, saya tidak bisa memberitahu guru, saya harus menemukan adik laki-laki itu dulu dan melihat apakah sepatu bot yang saya berikan kepadanya masih ada di sana, mungkin sepatu bot adik laki-laki itu dirampok, dan si pembunuh menyalahkan adik laki-laki itu. Tapi, jika pembunuhnya benar-benar kamu, jangan salahkan kakak tertua karena kejam, kakak tertua pasti akan membunuhmu, ucap Mu Zentianzun. 3 bulan kemudian, Mu Zentianzun tiba di kota militer tertinggi melalui terowongan ruang waktu, dan kemudian terbang selama 2 bulan lagi ke kota militer Qingtian. Di puncak Gunung Qingtian, di Istana Raja Dewa, Deka Aula VIP, Raja Baicheng menghadap Mu Zentianzun dan berkata dengan hormat, saya tidak tahu bahwa Tuan Tianzun akan datang, dan saya akan melewatkan jarak untuk menyambutnya, mohon maafkan saya. Tuan Tianzun, Yuner tidak berada di kota militer Qingtian sekarang, Yuner pergi berlatih, ucap Baicheng. Kapan dia akan kembali, tanya Mu Zentianzun. Junior ini tidak tahu, ketika Yuner kembali, Junior akan meminta Yuner untuk menemukanmu, ucap Baicheng. Pada saat ini, Raja Baicheng menghela nafas dalam hatinya, dan diam-diam berkata, pemusnahan Istana Dewa, keluarga Gongsun, dan keluarga Ma di kota Liuyun, harusnya dilakukan oleh Yuner. Lord Lingxia Tianzun juga memerintahkan Mu Zentianzun menangkap pembunuhnya. Mungkinkah Yuner meninggalkan jejak ketika dia membunuh, dan ditangkap oleh Mu Zentianzun, ucap Baicheng di dalam hatinya. Memikirkan hal ini, Raja Dewa Baicheng memutuskan untuk mengujinya, mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan Tianzun, ada apa kamu mencari Yuner, ucap Baicheng. Bukan apa-apa, hanya lama tidak bertemu, kakak perempuan ini merindukannya, ucap Mu Zentianzun. Ups, dia benar-benar meragukan Yuner, ucap Dewa Raja Baicheng di dalam hatinya tiba-tiba tenggelam. Melihat Raja Dewa Baicheng tidak segera menjawab, Mu Zentianzun berkata dengan ringan, bisakah menyikat memori, apakah nyaman, ucap Mu Zentianzun. Oh, itu tidak merepotkan, itu nyaman, Junior akan menyingkatnya untukmu, ucap Raja Dewa Baicheng. Setelah Dewa Raja Baicheng berkata dengan hormat, dia harus menyingkat gambar memori. Dalam gambar, Mu Zentianzun melihat bahwa setelah Tan Yun dan Raja Baicheng meninggalkan kuil Hongmeng bersama, mereka tiba di aula ruang dan waktu. Namun, Tan Yun tidak kembali ke formasi teleportasi yang mengarah ke kota militer tertinggi di perbatasan dengan Dewa Raja Baicheng, tetapi memasuki formasi teleportasi yang mengarah ke kota Dewa Yuan. Setelah membacanya, Mu Zentianzun berkata dengan ringan, oke, Tianzun ini ingin sendirian, jadi kamu bisa keluar, ucap Mu Zentianzun. Mu Zentianzun pasti telah menemukan bukti bahwa Yuner adalah pembunuhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa anak ini, Yuner, begitu ceroboh ketika dia melakukan sesuatu, meninggalkan petunjuk di TKP, ucap Baicheng di dalam hatinya. Pada saat ini, Raja Baicheng cemas. Di aula VIP, Mu Zentianzun menutup mata cantiknya, dan gambar memori yang diringkas oleh Raja Dewa Baicheng barusan muncul di benaknya. Dalam gambar, dia dengan jelas menangkap detail sedikit keraguan Tan Yun ketika dia melewati susunan teleportasi yang mengarah ke kota Dewa Titan di aula ruang waktu. Dan dia dengan jelas menemukan bahwa Tan Yun mengenakan sepatu bot yang dia berikan padanya. Setelah waktu yang lama, Mu Zentianzun perlahan membuka matanya dan diam-diam berkata, adik muda, pembunuhnya benar-benar kamu. Alasan mengapa kamu tidak langsung memasuki susunan teleportasi ke kota Dewa Titan adalah karena kamu tidak ingin orang tahu bahwa kamu ada di sana, pergi ke kota Dewa Titan. Jika tebakanku benar, kamu pertama kali tiba di kota Dewa Titan, dan kamu membanjiri istana Raja Dewa. Anda tidak melakukannya, dan ketika Anda melakukannya lagi, Anda mulai pertumpahan darah rumah Jianglong, keluarga Gongsun, rumah Ma. Adik junior, tidak peduli apa alasan Anda bisa jangan abaikan begitu banyak nyawa dan lakukan begitu banyak pembunuhan. Kakak senior tidak ingin membunuhmu,
Tetapi kamu harus membunuh. Ketika kamu kembali, itu akan menjadi waktu kematianmu, ucap Mu Zhen Tianzun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.